Oke, selamat hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya. Rekan-rekan yang sudah bergabung ya dalam satu buah sesi yang kita adakan secara spesial buat Anda, yaitu Small Talks. Saya sengaja tuliskan kecil banget tulisannya Small Talks itu for successful life, untuk kehidupan yang lebih sukses. Saat saya cerita soal kehidupan yang sukses di sini, rekan-rekan, ini bukan cuma sekedar kehidupan kita dalam bisnis, ya, tetapi juga kehidupan kita dalam rumah tangga, kehidupan kita dalam menjalin hubungan dengan anak-anak kita. Bagi Anda yang mungkin guru di sekolah, ya ini juga bisa Anda terapkan nantinya untuk kehidupan Anda saat Anda mengajar di sekolahan. Bagi Anda yang mungkin kerja, ya saat ini Anda bisa menerapkan juga apa yang kita sampaikan hari ini, yang kita pelajari sama-sama, di dalam apa? Di dalam kehidupan kerja Anda. Oke, karena itu saya harapkan sesi ini bisa menjadi satu buah sesi yang sangat-sangat bermanfaat, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk Anda semuanya. Ya, oke, rekan-rekan, Anda sudah siap untuk mempelajari apa itu small talks dan bagaimana cara melakukannya dan apa pentingnya buat kita? Sudah siap? Yang sudah siap, angkat tangannya. Saya pengen melihat lambaian tangan Anda. Oke, thank you Pak Anton untuk lambaiannya. Yang lain bahkan kamera nggak dinyalakan ya. Oke, thank you Pak Arjam. Ya, minimal angkat tangannya via virtual ya. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, nah saat kita sesi ini muncul kenapa? Karena waktu itu kita lagi ngumpul-ngumpul ya. Waktu itu saya dengan Pak Arief, Bu Fisti, kemudian juga ada Cotton dan Cisendi. Kita lagi ngumpul untuk membahas apa sih program yang mau kita sampaikan. Kira-kira ada kendala apa dari rekan-rekan yang mungkin muncul yang kita tahu tapi nggak kita tindak lanjuti. Atau mungkin kita bahkan nggak sadar bahwa itu ada. Ya, ternyata kita bahas-bahas, kita ngobrol-ngobrol, sempat ada muncul ngomongan begini. Saat kita cerita ke teman-teman untuk ayo coba lakukan prospecting, ya mereka mungkin mau melakukan prospecting, tapi habis itu bingung apa yang harus diomongkan, gitu. Oke, atau setelah mulai pembicaraan, ngobrol-ngobrol, udah bahas masuk ke HDI, bingung apa yang mau dilanjutkan, ngomongannya apa, gitu ya, supaya bisa masuk misalkan menawarkan produk, mungkin mau sharing soal produknya atau sharing soal bisnisnya, ini nyambungnya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman nggak punya loh yang namanya keahlian untuk bincang-bincang gitu ya, menggali informasi dari rekan-rekannya, dari temannya, saudaranya, sahabatnya, sehingga mereka nggak nyambung ke bisnisnya. Oh, akhirnya kita ngomong, oh iya, nggak semua orang loh punya keahlian yang namanya small talks. Oke, nah kenapa saya katakan small talks, bukan basa-basi, gitu ya? Karena gini rekan-rekan, saya beberapa tahun yang lalu sempat saat lagi ngetren yang namanya medsos. Facebook baru mulai dikenal, Instagram belum ada saat itu. Oke, Facebook baru mulai dikenal. Wah, sudah mulai banyak orang yang berbondong-bondong pakai Facebook. Ya, hasilnya apa? Hasilnya mulailah muncul yang namanya reunian di sana sini. Betul nggak? Teman-teman, Bapak Ibu, ada juga ngalamin nggak hal yang sama? Teman-teman sekolah ketemu lagi di Facebook awalnya, gitu kan ya? Ngumpul sana, ngumpul sini. Akhirnya muncul informasi, yuk kita sama-sama ikut yang namanya reunian. Betul nggak sih? Anda ngalami hal itu nggak? Dan saat Anda ikut acara reunian, seperti yang ditampilkan di gambar saat ini, jangan-jangan Anda tidak tampak di foto. Ikut reunian, ikut. Sampai di sana, ikut. Tetapi nggak ikutan seperti mereka yang tampak di foto, ngobrol dengan asik, dan seterusnya. Kenapa? Karena ya, Anda mungkin bingung dan nggak tahu cara untuk memulai pembicaraan. Atau ini gimana caranya nih, mereka lagi ngobrol, aku mau ikutan di dalam, gitu ya. Sehingga apa? Kita cenderung memisahkan diri. Akhirnya cuman duduk di pojok, ya, makan, minum sendirian. Padahal acaranya reunian, yang harusnya kita ngumpul kembali, yang harusnya kita bertemu kembali. Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Pernah nggak sih Anda merasakan kondisi seperti ini? Ayo, coba dilihat. Saya pengen lihat di chat. Ya, saya pengen melihat keterlibatan Anda. Anda pernah mengalami kondisi ini nggak? Bingung, apa yang mesti diomongin, gitu ya? Wah, mereka udah asik ngomong sendiri, ntar aku masuk ke dalam, ntar malah jadi nggak asik di sana. Oke, pernah, pernah atau sering, Pak Anton? Cukup sering, gitu ya. Saya dulu juga seperti itu, ya, susah banget. Nah, sampai ada tante saya
Itu yang ngomong, kamu bisa nggak ngajarin saya gimana caranya untuk melakukan small talks, bukan cuma basa-basi, tapi kalau ketemu lagi dengan orang yang sudah lama nggak ketemu, itu tetap bisa masuk ngomongannya. Ketemu lagi dengan orang-orang yang pernah kita kenal sebelumnya, meski sudah terpisah sekian lama, atau mungkin kenal dengan saudara jauh di acara-acara, gitu ya, kita tetap bisa nyambung kembali. Silaturahmi, tetap keasikan itu tetap terjaga. Itu bisa nggak ngajarin seperti itu? Oke? Dan saya cerita, baru loh, saya baca buku waktu itu judulnya tentang bagaimana menguasai dan melakukan yang namanya small talks. Ternyata small talks, pembicaraan-pembicaraan yang kecil dengan orang-orang yang belum kita kenal, atau orang yang sudah lama tidak kita kenal, atau orang yang sudah lama tidak kita ketemu, saat kita ketemu kembali, ternyata itu ada ilmunya. Dan ternyata itu bisa dipelajari. Yang namanya ilmu keahlian, namanya keterampilan, saya ingatkan kembali, yang namanya keterampilan, rekan-rekan, itu bisa dipelajari. Masak bisa dipelajari. Menjahit bisa dipelajari. Menyetir mobil bisa dipelajari. Menggunakan komputer bisa dipelajari. Karena itu ada ilmunya. Dan jangan berkecil hati bagi sebagian dari Anda yang mungkin ya, selama ini merasa saya sulit untuk melakukan pembicaraan atau mengawali pembicaraan. Ingatlah bahwa itu juga skill. Dan itu bisa dipelajari. Oke? Nah, sayangnya banyak orang yang tidak suka melakukan small talks. Ya, ada nggak di antara Anda yang seperti itu, yang sebenarnya nggak suka sih untuk ketemu dengan orang baru terus ngobrol-ngobrol gitu. Lagi di pesawat, lagi duduk di sebelah, terus diajak ngomong tuh kayaknya nggak seneng, nggak suka gitu. Ada nggak yang Contoh seperti small itu? talks tuh kayak apa? Sebentar, kita small talks itu misalkan banyak orang kalau di Indonesia ngomongnya basa-basi. Padahal small talks nggak cuma basa-basi, gitu ya. Bicara ngobrol-ngobrol tentang keadaan dirinya, tentang cuaca, tentang lain-lain misalkan. Anakmu gimana kabarnya sekarang? Banyak orang loh yang ternyata nggak suka juga gitu. Oke, kenapa bisa seperti itu? Ada nggak di antara Anda yang termasuk tipe-tipe orang yang sebenarnya nggak terlalu senang nih dengan yang namanya ngobrol-ngobrol basa-basi seperti itu? Ada nggak? Maunya kalau ngomong tuh to the point aja. Gitu. Ada yang seperti itu? Atau tipikalnya adalah semua senang untuk ngobrol? Wah, karena saya pernah menyampaikan soal small talk begini, ada yang ngomong, itu kan tergantung tipe orangnya. Ada orang tuh yang nggak seneng ngobrol. Oke, dia nggak seneng ngobrol sama sekali, gitu. Sehingga cenderung menutup diri, gitu kan ya. Oke, ada yang tipe yang seperti itu, sehingga apa? Itu sulit untuk memulai pembicaraan. Itu tergantung kepribadian nggak sih? Tergantung jenis orang nggak sih? Yang membuat satu orang terbatas untuk ngomong dan membuat orang yang lain, wah seneng banget kalau ngomong, misalkan. Ya, ternyata memang ada orang-orang yang introvert. Dia cenderung menutup diri. Tetapi bukan itu penyebab orang-orang nggak senang melakukan basa-basi. Ya, saya mau share dengan Anda, kenapa sih ada sebagian orang nggak senang melakukan basa-basi, rekan-rekan, atau small talks. Kenapa dia sulit sekali, sehingga kalau di acara pesta dia menutup diri. Kenapa? Yang paling besar dan paling banyak jumlahnya adalah dia merasa malu atau minder. Kenapa dia malu atau minder? Banyak alasan pastinya. Ya, ingat ya, yang saya tuliskan itu bukan minder, tapi merasa malu. Cuma dirasa aja, dia merasa dirinya itu lebih rendah dibandingkan yang lain. Dia merasa, padahal bisa jadi bukan. Mungkin dia punya prestasi yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Tapi perasaannya dia yang membuat dia tuh jadinya malu. Oke? Itu sebabnya waktu reunian saya masih sangat ingat, saya mengajak rekan-rekan untuk melakukan reuni. Itu 20 tahun lulus SMA waktu itu. Ya, berarti kejadiannya di tahun 2017. Saya sampai harus membuatkan satu buah video yang di dalamnya itu intinya mengajak mereka, ayo kita datang untuk ngobrol kembali. Ya, karena kita nggak pernah tahu loh, kapan lagi kita akan ketemu. Oke, setelah pertemuan itu. Dan apapun kondisi Anda, bagaimanapun kondisi kita datang untuk bincang-bincang.
Kita nggak akan bicarakan hal-hal yang besar-besar, nggak. Kita hanya ingin datang, melepas kangen, dan seterusnya. Dan kita bahkan ngomong, bagi Anda yang mau ikut, silakan kontak teman-teman yang namanya tercantum di bawah. Oke, ada biayanya nggak? Ada. Tetapi kita ingatkan di sana, tidak usah memikirkan soal biaya. Anda kontak aja teman-teman yang namanya tercantum di sana. Kenapa sih, rekan-rekan? Karena banyak banget orang yang merasa malu dan minder. Dia merasa bahwa pencapaian teman-temannya lebih tinggi. Karena itu dia sulit untuk datang ke reunian. Ada juga yang merasa bahwa saya nggak suka tuh untuk ngomong-ngomong hal begitu. Kayaknya, aduh, nggak ada tujuannya. Ya, karena banyak orang yang tidak tahu bahwa small talks, hal-hal kecil yang kita ngobrolkan di awal-awal, sebelum masuk ke inti pembicaraan, itu sangat penting dan ada tujuannya. Karena dia nggak tahu bahwa itu ada tujuannya, mereka tuh sulit dan nggak mau melakukan yang namanya small talk. Jadi kalau ketemu orang, langsung to the point. Misalkan saya ketemu Pak Anton. Oke, saya mau minta bantuannya Pak Anton, misalkan. Ya, saya mau minta botol kosong dari Clover Honey-nya. Maka saya langsung datang ke Pak Anton. Pak Anton, minta dong botol kosong Clover Honey-nya yang setengah kiloan. Kalau bisa ada 5-6 biji deh. Buat apa, buat? Pokoknya saya minta lah, Pak. Oh, nggak perlu tahu. Wah, kira-kira nih, kalau gaya saya seperti itu ke Pak Anton, meskipun Pak Anton yang ngasih gitu karena sungkan misalkan sama saya gitu ya, tapi merasa apa Pak ke saya, Pak? Boleh dinyalakan, boleh di-unmute. Oke. Kira-kira apa yang dirasakan kalau seperti itu? Apa ya? Kok kenapa nutupin gitu loh? Kok ini banget gitu. Kok langsung ngomong apa adanya gitu ya? Iya. Nah, saya mau kasih orang, Pak. Soalnya botolnya saya mau kasih orang. Terus, oh iya, paling gitu ya. Tapi ada merasa nggak? Aduh, nih Budi nggak sopan banget sih. Tiba-tiba langsung begitu. Ada nggak? Pasti akan ada perasaan begitu ya. Sekenal-kenalnya kita loh, rekan-rekan ya. Sekenal-kenalnya kita. Entah teman kita, sahabat kita, atau mungkin keluarga. Oke? Atau keluarga. Gitu ya. Seakrab-akrabnya, kalau kita langsung to the point ngomong segala sesuatu, blak-blakan. Oke, belum ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, kata orang ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, gerbak aja. Itu akan muncul nggak sopan banget. Meskipun mereka ngebantu akhirnya, ujung-ujungnya, tapi karena apa? Udah, gitu. Biar cepet deh. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kalau kita nggak pernah tahu tujuan small talks itu apa, kita nggak akan mau melakukannya, dan terkesan akhirnya kita tuh jadi orangnya kasar banget bagi sebagian orang. Bisa dipahami ya. Ada juga yang orang yang merasa bahwa kalau saya melakukan ngomong small talks dulu, ngajak bincang-bincang ke orang, ini ada modusnya nih pasti nih. Ngapain nih dia ngobrol-ngobrol sama saya nih? Ngapain deket-deket nih? Ngapain nanya-nanya soal anak saya nih? Ada apa ini? Gitu kan ya? Oke? Kita tuh belum apa-apa, takut dianggap ada modusnya. Ada sesuatu yang mau kita ambil. Wah, ini ngapain nih? Si Budi nanyain soal kesehatan anak saya nih. Jangan-jangan dia mau jualan. Nah, kita tuh sering takut, ya, sering takut dianggap seperti itu. Sehingga apa? Lebih sering akhirnya kita nggak melakukan. Hasilnya jadi lebih parah, jadi jelek. Ya, small talks itu penting. Nah, dan jangan juga Anda merasa, aduh, kalau pakai agak-agak basa-basi begitu, ngomongnya yang lain dulu sebelum masuk ke inti, itu buang waktu banget sih. Time is money, man. Gitu ya. Oke, jadi to the point aja ngomongnya. Gitu. Nggak semua orang, rekan-rekan, mau tinggal di negara manapun, nggak semua orang itu bisa langsung kita ajak untuk masuk dan bahas to the point. Oke, bahkan saat kita meeting, perusahaan-perusahaan melakukan meeting, apakah mereka, oke, hari ini kita akan membahas ini ya, apakah seperti itu? Tidak, ya. Pasti akan disapa dulu, gimana kabarnya kemarin, liburan. Betul nggak? Itulah small talks. Dan kita akan mempelajari mengenai small talks ini. Oke? Supaya apa? Supaya semuanya akan menjadi lebih lancar. Kehidupan kita akan menjadi jauh lebih menyenangkan. Ya, saat kita sudah menguasai namanya small talks. Kita lihat sama-sama ya. Oke. Nah, small talks itu sangat penting untuk apa? Kita harus tahu dulu nih. Yang pertama, untuk menunjukkan perhatiannya kita kepada lawan bicara kita, rekan-rekan. Saat kita datang ke, misalkan ya, contoh, ngambil raport.
anak kita. Oke, saat kita datang ngambil rapot kan, terus ketemu gurunya anak kita. Apakah Anda melakukan small talk? Rekan-rekan? Atau gurunya yang memulai dulu? Atau anak, ya, gimana Miss? Anak saya gimana? Oke, cukup? Siap? Oke, makasih Miss. Ngambil rapat terus pulang. Seperti itu atau gimana? Enggak dong pastinya, ya. Saya sarankan ya, sebentar lagi ngambil rapat pasti ya. Dan tahun ini November nanti atau Desember nanti saat ngambil rapot ini sudah mulai offline nih ngambil rapotnya. Kemarin kan masih online. Oke, ini mulai offline sebagian sekolah. Ya, maka kita mau nggak mau akan ketemu dengan guru sekolah dari anak-anak kita. Bagi Anda yang masih punya anak yang masih usia sekolah ya, dan Anda yang harus ngambil rapotnya, maka lakukanlah apa? Iya, lakukanlah small talks. Untuk apa? Untuk menunjukkan kita punya perhatian ya akan sekolahnya anak kita, bahwa kita memperhatikan juga gurunya. Caranya kalau saya ketemu nanti, ya saya akan ngomong, oh ya, gimana Miss kabarnya? Aduh, tantangan banget ya ngajar online pastinya. Aduh, rewel banget anak-anak pasti ya. Thank you loh Miss sudah meluangkan waktu dan penuh dengan usahanya untuk bisa ngajarin dan tetap semangat. Thank you banget ya. Saya kadang-kadang tuh suka dengerin juga gimana Miss ngebawakan sesinya. Keren Miss, thank you. Ya. Oke, gimana nih sekarang tentang Brian? Gimana nih tentang Braden sekolahnya? Oke, wah maka dia akan cerita kan. Betul nggak? Saya cerita, saya menunjukkan perhatian. Saya memberikan perhatian. Saya menunjukkan kesopanan saya. Ya, karena dalam tata krama gimana pun kita berada, rekan-rekan, yang namanya tata krama, yaitu tetap harus ada. Dan saat saya menunjukkan seperti itu ke guru yang mengajari anak saya, menurut Anda, guru anak saya tadi akan lebih senang nggak? Apakah dengan saya ngomongkan itu nilainya akan bertambah? Tidak, kalau saya nggak mengharapkan itu kok. Bagi saya nilai akademis nggak penting kok. Oke, tapi yang pasti adalah dia akan merasa bahwa oh saya dihargai. Oh ternyata usaha saya selama ini saya ngajar, saya diperhatikan loh oleh orang tua dari anak-anak yang saya didik. Dan itu akan mungkin sedikit banyak membuat mereka akan berusaha dengan jauh lebih baik di hari-hari berikutnya. Ada setuju? Maka small talks ini menjadi penting nggak? Sangat penting, rekan-rekan. Oke, termasuk apa? Untuk membangun kedekatan. Jadi kalau ada apa-apa nanti, ya, wah modus dong seperti itu. Enggak, kan kita nggak mengharapkan. Tapi kalau terjadi apa-apa, ya, misalkan kita tuh lebih enak untuk kita ajak ngomong. Miss-nya atau gurunya anak saya tadi misalkan, saya lebih enak untuk ngajak ngomongnya. Jadi misalkan mau minta izin, ada sesuatu yang berhalangan, nggak bisa ikut lagi, saya lebih enak untuk menyampaikan. Karena apa? Karena sudah terbangun yang namanya kedekatan. Minimal mereka tahu saya siapa. Kita bagaimana sikap kita termasuk terhadap anak-anak kita seperti apa. Bisa dipahami nggak teman-teman sampai di sini? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Teman-teman yang masih punya anak dan anaknya masih sekolah ada? Siapa aja? Come on. Dan harus ngambil nilai. Oke, ada ya. Tolong dipraktekkan ya ilmunya ya. Jangan coba ini akhirnya udah dipelajari hari ini lupa nanti ya, dipraktekkan. Share, lakukan small talks. Oke? Karena dengan kita melakukan small talks itu menunjukkan bahwa kita tuh orangnya akan jauh lebih percaya diri. Bahkan saya yang pemalu misalkan. Kalau Anda merasa saya tuh pemalu banget, saya tuh introvert banget misalkan. Oke? Anda tahu bahwa saat kita memaksakan diri untuk bicara terlebih dahulu, menyapa orang lebih dulu, ya, lama kelamaan rasa minder itu akan terkikis. Karena kita akan merasa, iya ya, ternyata aku pemberani juga. Ternyata saya nggak sepemalu yang saya pikirkan. Oke? Jadi lakukanlah small talks. Mulai hari ini. Termasuk suami istri di rumah. Lakukan small talks. Ya, ngobrol-ngobrol hal-hal yang mungkin kecil. Mungkin hal-hal yang kecil yang kita bahas. Tetapi hal-hal kecil itu yang akan membuat perasaan yang muncul, kedekatan yang muncul, itu akan menjadi lebih tinggi. Mungkin bahas soal makanan, habis ngelihat di mana di Instagram, habis Anda nonton acara apa, ada menu apa,
terus Anda bahas makanan itu, ngobrolin itu loh, membahas sesuatu yang kecil kan. Tetapi kedekatan yang terjadi itu bisa lebih tinggi dari sana. Oke? Sip ya? Saya lanjutkan sekarang. Nah, the small talks tidak sekedar basa-basi biasa. Itu bukan sekedar basa-basi doang. Ya, selama ini bagi kita yang namanya basa-basi gimana? Basa-basi gitu ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Dia bilang basa-basi busuk kalau waktu saya masih kecil. Waktu saya masih SMA, kuliah, kalau kita dengar orang ngomong basa-basi, kita langsung, lah ini ada maunya nih, basa-basi busuk gitu ya. Oke, jahat banget ya ngomong orang begitu ya. Small talks, pembicaraan hal-hal yang kecil, itu nggak cuma sekedar basa-basi yang sekelebat lewat. Bukan hanya sesuatu yang kita ngomong, gimana cuacanya? Aduh, hujan terus ya. Iya nih, parah hujan terus. Udah selesai. Habis itu kita bahas topik yang lain. Bukan yang seperti itu. Ya, saat small talks kita bicarakan adalah sesuatu pengantar. Pembicaraannya kecil di awal, tapi itu adalah satu buah topik yang terus berlanjut, yang intens, yang bisa membuat terjalin kedekatan tadi. Yang terjalin yang namanya perhatian yang tadi. Oke, tidak sekedar ngebahas, kamu nonton nggak tadi? Nonton apa? Itu loh di berita, mobil kebalik, aduh kasihan ya, iya, udah selesai. Habis itu langsung topiknya berganti, gimana masakanmu? Lah, itu bukan small talk, itu basa-basi. Bisa dipahami nggak teman-teman bedanya sekarang? Halo? Small talks yang kita maksudkan, yang akan kita pelajari sama-sama hari ini, adalah bukan sekedar basa-basi, memang terkesan seperti basa-basi karena pembicaraan kecil, ya, tetapi nantinya ini berkelanjutan. Apakah sama dengan menyapa, gitu ya? Pertanyaannya Pak Anton dengan small talks ini. Menyapa itu hanya satu bagian dari small talks, Pak. Oke, di awal itu menyapa, hey gimana kabarnya? Itu awal untuk masuk ke small talks, ya. Tetapi baik, udah selesai. Oh ya, aku juga baik, selesai. Nah itu bukan small talk jadinya. Itu yang namanya basa-basi, Pak, justru Pak Anton. Kalau hanya menegur, menyapa, setelah itu selesai. Oke? Nah, gimana caranya supaya sapaan itu bisa berlanjut? Gimana sapaan itu bisa menjadi sebuah small talk yang menyenangkan? Kita akan pelajari sama-sama. Ya. Nah, saya share dulu small talk ini bisa dilakukan dimanapun. Dalam pesawat terbang, saat kita lagi menunggu, ya, saat kita lagi offline dengan teman kita lagi ngobrol dengan teman kita, atau bahkan online dengan teman kita. Ini online maupun offline small talk ini bisa dilakukan dimanapun, oke? Dan juga bisa dilakukan kapanpun dalam berbagai situasi, kapanpun, baik dalam peristiwa suka, oke, di pesta, di reunian, ya, ketemu ngambil rapot, itu kan peristiwa suka, atau peristiwa duka, ketemunya di rumah duka, oke, ketemunya di rumah sakit, lagi menjenguk saudara kita, lagi menjenguk teman kita, ya, dimanapun small talks itu diperlukan, bahkan di rumah duka, ya. Saat kita di rumah duka, misalkan kita mau bertanya ke orang, udah basi banget ya nanya, aduh kenapa kok meninggal, misalkan ya. Oke, gunakan hal yang lain untuk itu. Oke, gunakan hal yang lain, ya. Kita bisa datang ke rumah duka, bukan lagi bertanya gimana peristiwa sampai terjadi ayahmu, ibumu, pamanmu, siapamu yang meninggal. Nggak. Oke, kita bisa datang small talks dengan, hey, turut berduka cita ya, sedalam-dalamnya. Oke, setelah udah, oh ya, thank you, silakan duduk. Oke, nggak usah ini lagi, udah bantu layanin dulu yang teman-teman yang lain. Kita nanti udah agak senggang baru kita datang ke sini ngobrol. Ini pun small talks. Oh iya, biasanya kalau teman baik, kita malah ditinggal dulu, betul nggak? Dia akan membantu untuk ngelayan yang lain-lain dulu kan. Nah setelah udah selesai, datang, dia duduk lagi, udah sempat, udah makan belum? Makan dulu lah, jaga kesehatan dulu. Ingat loh, tetap kamu butuh energi untuk itu. Ini small talks, kita menunjukkan perhatian rekan-rekan, bahkan dalam situasi-situasi yang lagi duka. Ya, saya pernah menonton satu buah tayangan di YouTube kalau nggak salah. Orang memposting intinya tuh dia lagi dalam kondisi duka, terus orang datang. Semua bertanya, gimana meninggalnya? Habis itu dikasih, wah harusnya dibawa ke rumah sakit ini nih, harusnya itu. Nah itu bukan small talk, rekan-rekan. Kenapa? Karena itu nggak menyenangkan buat yang lagi bincang-bincang sama kita.
Oke, small talks harusnya tetap ringan, ya, dan menyenangkan meskipun dalam situasi yang lagi duka. Dalam arti apa? Menyenangkan, kan dia lagi duka. Dalam arti tidak menambah luka bagi orang yang sedang berduka. Bayangkan kalau kita tahu dia meninggal karena kecelakaan, ayahnya kecelakaan karena udah lumayan usur bawa kendaraan sendiri. Terus kita ngomong, aduh, kalau udah usur gitu memang nggak boleh bawa kendaraan sendiri, mestinya diantar. Ini melukai nggak sih? Ngomongan kita barusan melukai nggak? Melukai. Bagi banyak orang, mereka nggak ngerti bahwa itu adalah small talks yang melukai. Tapi itu bukan small talks bagi saya, karena itu tidak menyenangkan. Karena small talks harusnya tetap bisa menyenangkan dan tidak melukai dalam kondisi apapun. Rekan-rekan bisa dipahami sampai di sini? Good ya? Oke. Dan semua orang, tapi gambarnya burung ya. Semua orang membutuhkan dan perlu untuk menguasai small talks. Nah, kenapa nih semua orang perlu untuk menguasai small talks? Karena kalau kita ngerti bagaimana cara melakukan small talks dengan baik, oke, maka dalam situasi apapun kita bisa hadir sebagai yang menyembuhkan. Kita bisa hadir sebagai yang menemani. Kita bisa hadir sebagai orang yang mengayomi. Kita bisa hadir bagi orang lain. Dan orang lain akan senang ketemu dengan kita. Kenapa? Karena dia tahu kalau kita datang, ya, maka mereka minimal bisa selesai beberapa masalahnya saat mereka ngobrol dengan kita, mereka terbuka mau cerita dengan kita. Karena orang yang menguasai small talks akan bisa dipercaya oleh orang lain. Orang yang menguasai small talks, dia bisa memberi perhatian, ya, dia bisa memberikan pujian. Orang akan lebih senang nggak? Orang akan lebih senang kan ya? Nah, orang akan lebih senang dengan orang-orang yang bisa small talk, sehingga dia akan lebih terbuka mau cerita. Bisa dipahami ya, pentingnya untuk kita menguasai yang namanya small talks ini. Oke, apa kuncinya untuk saya bisa melakukan small talks dengan baik? Nah, kuncinya cuma satu, jangan takut salah. Apa yang dimaksud dengan jangan takut salah? Banyak dari kita kalau mau mulai pembicaraan itu udah ngeri duluan. Kenapa bisa ngeri duluan? Karena belum apa-apa itu berpikir, jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini salah nih. Nanti dia mikir terus ya, kalau aku lagi ngomongin ini, dia balasnya gini, jawabnya apa ya? Jadi di pikiran tuh udah mikirin apa yang mesti diomongin, apa yang harus disampaikan, nanti ngomongin ini balasnya pakai apa. Tahukah Anda bahwa itu yang akhirnya menghambat pembicaraan? Bahwa itu yang membuat kita akhirnya nggak bisa leluasa untuk ngobrol dengan orang lain. Dan itu, rekan-rekan, yang akhirnya membuat small talks tidak bisa berjalan dengan lancar. Oke, yang harus kita fokuskan itu apa? Bangun pembicaraan yang menyenangkan. Fokusnya ke pembicaraannya, bukan ke habis ini ngomong apa ya? Aduh, habis ini ngomong apa lagi nih? Dia kalau ngebahasnya ini, nanyanya ini, aku nggak bisa jawab nih, nanti gimana nih? Itu nggak usah dipikirkan, rekan-rekan. Oke, saya mau bertanya, berapa banyak dari Anda yang kalau ngobrol dengan orang lain, itu mikirin, ini habis ini mau jawab apa gitu? Ada nggak? Kalau seperti itu, berarti kita modus beneran, rekan-rekan. Oke, small talks itu nggak boleh ada modusnya, harus tulus. Ya, gimana caranya supaya bisa tulus? Fokus kita itu adalah ke pembicaraan yang menyenangkan. Dan jangan takut salah. Aduh, nanti takut salah ngomong gimana? Nggak ada. Saat kita ngobrol dengan orang lain, nggak ada yang namanya salah. Saat kita ngobrol dengan orang lain, selama tujuan kita adalah memberikan perhatian tadi, untuk membangun kedekatan tadi, maka tidak ada yang namanya salah. Jadi jangan takut salah. Oke? Ya. Apa yang bisa kita bahas? Apa yang bisa kita ngobrolkan dengan orang-orang? Ya, ada beberapa hal yang bisa kita ngobrolkan dengan mereka. Apa itu? Yang pertama, oke, Anda bisa tanyakan pertanyaan-pertanyaan. Ini paling gampang tuh nanya. Ya, tadi di rumah duka, karena salah satu paman saya meninggal ya, di rumah duka saya ketemu dengan suhu yang memimpin upacaranya. Kita ngobrol-ngobrol, ya, ngobrol-ngobrol, small talks lah, small talks. Oke.
ngobrolin soal misalkan tentang COVID, ya dengan situasi COVID yang saat ini, kapan nih dia bisa selesai? Ini nanya kan, kapan bisa selesai? Saya bilang, waduh, saya nggak tahu nih kapan bisa selesai. Kalau menurut Suhu sendiri gimana? Saya bertanya, saat kita melakukan small talks, memang namanya talks, berbicara. Tetapi jauh lebih sering kita mendengarkan. Lebih banyak kita melontarkan pertanyaan. Lebih banyak kita bertanya soal pendapat. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ya, untuk kita gali informasi-informasi dari lawan bicara kita. Dengan cara apa? Dengan cara gunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu terbuka. Maksudnya pertanyaan terbuka tuh bukan pertanyaan yang menurut Bapak kondisi hari ini bagus apa enggak? Nah, itu berarti jawabannya tinggal bagus atau enggak. Itu pertanyaan tertutup. Ya, yang ada pilihan-pilihan jawaban itu pertanyaan tertutup namanya. Oke? Saat ini kalau vaksin 2 kali atau 3 kali cukupnya. Itu pertanyaan tertutup karena ada pilihannya, ya. Gunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pertanyaan terbuka. Oke? Contoh, ya. Kira-kira menurut Suhu sendiri gimana kondisi kali ini? COVID begini kapan bisa selesai? Wah, dia jawab, bisa selesai kalau semua media itu bekerja sama. Untuk apa? Ya untuk nyebarin hal-hal yang positif, dia bilang. Maksudnya nyebarin hal-hal yang positif ya kalau memang sudah pada vaksin dan percaya bahwa vaksin itu bagus, gitu kan ya, akan bekerja dengan baik, ya harusnya ya terbang kemana-mana. Yang udah vaksin 2 kali itu udah nggak perlu lagi PCR. Kalau misalkan masih harus PCR ini, PCR itu melakukan ini semua, artinya vaksin itu nggak bekerja dong dengan baik. Nah, kalau pemerintah mau membagikan informasi katanya bahwa vaksin itu bekerja dengan baik, harusnya udah nggak boleh tuh yang namanya PCR lagi. Wah, saya mendengar, hal baru juga nih saya pelajari. Benar juga ya kalau memang mau cerita bahwa vaksin itu bisa efektif gitu kan ya. Nah, saya bertanya, oke, saya kasih perhatian. Terus harus seperti apa Suhu melakukannya itu? Meskipun orang ini saya panggil Suhu, umurnya itu dia lahir tahun 86, jauh lebih muda dibandingkan saya, rekan-rekan. Jauh lebih muda dibandingkan saya. Ya cuman statusnya dia kan, karena pekerjaannya dia gitu istilahnya seperti itu kan. Nah, tapi saya melakukan small talks. Saya bertanya, saya tanya pendapat, informasi. Terus apa yang bisa dibantu? Ya, Anda ngobrol dengan teman, ngobrol dengan saudara. Setelah tanya keadaan, Anda bisa tanya kok, ya. Misalkan dia dalam kondisi kita tanya ya, ada siapa nih di sini? Saya lihat dulu. Ada siapa nama-nama di sini? Misalkan. Oke, misalkan Wilhan deh, ya. Misalkan Wilhan. Saya tanya, Wilhan. Wilhan, gimana kabarnya? Udah lama nih nggak ketemu. Oh iya nih, kok udah lama nih nggak ketemu kita. Oke, gimana keadaanmu? Oke sih. Terus keluarga yang kemarin di Medan, yang dikirimin produk, udah oke juga. Ya oke sih, udah dapat produknya lancar kan, sekarang udah mulai lancar. Tapi dia dulu aja sih yang sempat nggak ada produknya. Oke, tapi setelah dikirimin produk, oke Han, mereka senang juga bisa membeli produknya dengan baik, bisa gunakan dengan baik. Iya sih kok, mereka sih bisa seperti itu. Oke. Terus kira-kira ada lagi nggak yang bisa dibantu selain soal kirimin produknya itu? Enggak sih kok, semuanya udah oke kok, udah oke. Tapi nanti kalau ada apa-apa kabarin lo ya. Oh iya, tenang aja kok, santai. Itu contoh, kita menanyakan apa yang bisa dibantu rekan-rekan. Ya, ini contoh small talks. Bisa dipahami nggak teman-teman? Harusnya contoh-contoh yang saya sampaikan ini dekat ya, dekat banget ya. Dan itu sekali lagi nggak cuma berlaku untuk bisnis ADI kita. Ini berlaku untuk segala bidang. Berlaku untuk segala bidang pekerjaan, kondisi, dan lain-lain. Oke? Ya. Next. Libatkan orang sekitar kita ya, jangan sampai seperti ini ya. 2 orang ini, Anda lihat yang kanan dan yang kiri ngobrol sendiri, yang di tengah-tengah dicuekin. Oke, jangan ya, libatkan pembicaraan supaya apa? Nanti small talk-nya bisa terhubung semua. Jadi kalau misalkan Anda datang ke reunian mungkin atau datang ke satu buah acara, ya, saat Anda ngobrol-ngobrol dengan yang lain, pas ada yang mendekat juga, ajaklah ngobrol. Oke, misalkan saya lagi ngobrol dengan Pak Harja ya mengenai satu hal misalkan tentang
kerjaan deh, lagi datang tentang kerjaan, terus ada satu temen yang datang gitu ya, baru datang gabung gitu. Maka saya akan sapa. Ya, misalkan Pak Anton yang datang. Pak Anton ya sih gabung sini, Pak Arja nih. Kita lagi ngobrolin tentang, kasih tahu, infokan. Kita lagi tadi ngobrolin nih tentang kerjaan ini nih. Pak Anton ada masukan nggak? Pak Anton sendiri sekarang lagi sibuknya di bagian yang mana nih? Mulai pembicaraan. Libatkan, sehingga apa? Semua yang ada itu akan merasa semakin terhubung satu sama lain. Oke? Dan dengan cara seperti itu, small talks ini bisa berlanjut, rekan-rekan. Kedekatan yang terjadi itu bisa terbangun. Oke? Sip? Jelas ya, ini yang materinya materi-materi gampang ya. Gampang banget. Memang cuma begini kok. Mudah-mudahan habis saya bahas begini nggak ada lagi cerita bahwa susah untuk mulai pembicaraan ya. Oke. Nah, kita ketahui dulu nih, apa sih hal-hal yang bisa merusak satu buah pembicaraan atau small talks itu sendiri. Oke. Misalkan Anda lihat ya, dua orang ini menatap dengan kesel banget kesannya sama yang ini, ya. Apa yang bisa merusak satu buah small talk saat kita cerocos sendirian? Saat ada satu pihak yang terus ngoceh sendirian, apalagi kita ngoceh aja gitu ya, oke, maka rusaklah small talk itu, nggak akan terjadi, nggak akan lanjut, ya. Juga nggak usah lomba membesar-besarkan. Kemarin tuh anakku begini, wah anakku juga begini, wah anakku begini, wah. Ngomong-ngomong, Anda sering nggak sih terlibat dalam pembicaraan modal seperti itu? Oke, tahan-tahan diri kita untuk cerita anak kita juga saat dia sedang cerita anaknya. Kecuali ditanya, anakku kemarin gini, anakku gimana? Gitu, baru kita ngobrol. Oke, nggak perlu kita melebih-lebih. Iya, anak sekarang tuh zaman sekarang tuh gini. Wah, kesannya ya. Kesannya tuh nyambung pembicaraan. Oke, tapi aslinya jadi rusak small talk itu. Ada pertanyaan nggak? Kenapa bisa rusak? Karena kedua belah pihak tidak merasa pembicaraan itu jadi menyenangkan. Bisa dipahami nggak, rekan-rekan? Jadi small talks itu harus menyenangkan, ya. Jangan juga lagi bahas yang lain, tiba-tiba kita paksa untuk pindah topik. Nah, ini khususnya buat Anda yang mungkin mau masuk sesuatu, misalkan Anda lagi datang ke rumah teman, saudara, ngobrol-ngobrol, terus mau masuk ke topik tentang HDI misalkan. Ya, jangan paksa pindah secara mendadak. Oke, lagi bahas tentang ngambil rapot misalkan. Anakku nanti mau ngambil rapot ya? Iya. Udah kelas berapa sih? Oh, kelas 5 sekarang. Wih, cepat ya, nggak terasa ya. Gila. Berarti selama setahunan terakhir tuh nggak pernah masuk sekolah ya? Online doang ya? Iya, sekolahnya online doang. Gimana? Anakmu bisa nggak sekolah online itu? Ada lihat ya ini contoh. Saya yang terus bertanya, ya, untuk memancing rekan-rekan. Anakmu gimana selama online gitu? Bisa terima nggak dengan baik sekolahnya? Oh ya, gitulah, suka jungkar balik sendirian, dia main game sementara gurunya gitu. Iya. Waduh, ternyata nggak sendirian ya, banyak banget yang anak-anaknya gitu. Iya nih, makanya sekolah tuh mesti cepet offline. Ide kita doakan cepet-cepet deh, biar udah vaksin anak. Kalau anak-anak sudah vaksin tuh udah enak dah. Sekolahnya bisa offline lagi ya. Iya sih, gini-gini. Kita bahas dulu tentang anaknya. Oke? Tapi sambil nunggu vaksin, ya kudu banget ya kita tingkatin imun anak kita ya. Iya sih, kita harus tingkatin imun. Nah, ini kan masih berkaitan. Jangan lagi gimana anakmu kemarin sekolah online sih, sekolahnya online. Iya, sekolah online tuh butuh imun tinggi loh. Ayo harus minum vitamin. Jangan langsung masuk ke arah sana. Bisa lihat nggak bedanya, teman-teman? Antara basa-basi yang tadi terakhir dengan yang di awal kita small talks. Bisa nggak lihat bedanya? Yang satu langsung maksa untuk pindah topik. Yang satu lagi mengikuti secara alami untuk masuk ke topik yang kita inginkan. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Oke? Ya, dan hati-hati dengan jokes-jokes yang bisa menyinggung. Ya, dia profesinya pengacara, kita bikin jokes tentang pengacara. Dia profesinya jualan online, kita cerita tentang jokes-jokes tentang orang-orang jualan online yang jelek-jelek. Jangan. Oke, hindari jokes-jokes yang kemungkinan bisa menyinggung, ya. Oke.
lawakan-lawakan, obrolan-obrolan yang mancing tawa itu penting. Tapi hati-hati, ya, jangan sampai yang menyinggung. Oke, ini ya. Nah, kita lihat sama-sama. Beberapa tips berikut ini, ya, Anda bisa screenshot juga untuk Anda ambil gambarnya. Beberapa tips ini ya. Yang pertama adalah pastikan bahasa tubuh kita. Mata kita tersenyum, ya. Wajah kita juga tersenyum. Jangan wajah tersenyum, mata enggak. Susah ya gimana caranya ya. Intinya adalah buatlah diri kita tuh kayak terbuka gitu loh. Terbuka, orang yang bisa menerima, orang yang diajak ngobrol tuh enak. Ya, jangan kaku, jangan menutup diri. Saat kita lagi hadir ke reunian, saat lagi kita hadir ke acara, kita tuh jangan begini, jangan menopang tangan, ya. Kalau seperti ini, orang tuh sungkan untuk datang ke kita. Oke? Jadi supaya enggak, ya, di reunian paling gampang ya, Anda pegang gelas aja. Dengan pegang gelas itu susah begini nih. Nah, dengan pegang gelas, kita hampirin orang, kita ketemu dengan orang, otomatis sikap kita akan lebih terbuka, ya. Dan hey, gimana kabarnya? Sapalah orang lain terlebih dahulu. Itu yang dinamakan dengan menjadi pembuka pembicaraan. Buka pembicaraan dulu, sapa. Hey, Pak Anton, gimana kabarnya kemarin? Waduh, saya dengar kemarin usahanya makin keren nih. Makin lancar, makin rame nih. Asik ya. Boleh dong minta tipsnya nih. Bisa aja denger. Itu mah ngomongan orang-orang aja. Nggak, saya yakin lah, nggak cuma ngomongan orang, Pak Anton. Saya mau belajar dong. Gimana sih kira-kira? Apa tipsnya 1-2 aja, bagi-bagi dong. Oke, ini contoh. Saya memiliki info-info tuh yang update tentang orang yang saya mau datengin. Bisa. Ya, misalkan yang saya mau temuin ini siapa, latar belakangnya apa. Saya tahu dulu info-infonya. Oh, dia baru punya anak. Misalkan ya, oh anak dia baru mulai naik kelas. Oh, anak itu baru kemarin juara apa gitu. Itu kan info update, ya. Atau saya bisa ngambil dari pengetahuan umum. Oke. Saya tahu dia senang dengan bola misalkan, ya, maka saya pelajari dulu beberapa hal, beberapa artikel tentang bola yang terakhir. Supaya apa? Supaya ada pembicaraannya, rekan-rekan. Ya, karena kalau kita ngobrol, kita fokus ke lawan bicara kita dengan topik yang dia inginkan, maka pembicaraan itu akan berlanjut. Pembicaraan itu akan menjadi lebih enak. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Ya, fokus ke lawan bicara kita, berikan pujian. Ingat tadi yang sudah saya contohkan, ya, berikan pujian-pujian. Terus apa? Mendengarkan. Oke, kita mendengarkan. Lontarkan pertanyaan, kita mendengarkan jawabannya, kita kasih tanggapan. Oh iya benar juga seperti itu. Wah, nggak pernah kepikir loh saya. Benar juga. Wah, teori baru nih, bisa juga loh itu. Kan seneng orang yang kita ajak untuk bicara. Setuju nggak, rekan-rekan? Oke, jadi jangan cuma ya, oh iya sih. Meskipun mungkin kita nggak setuju, kita kan bisa menjawab dengan iya ya. Beda sih dengan saya pikirin, tapi oke juga. Kan boleh, rekan-rekan. Oke, ya. Jadi, dengarkan lawan kita. Oke, dan yang paling penting berpikir dulu sebelum bicara. Ini untuk orang-orang yang kepribadiannya tertentu yang berbicara lebih cepat dibandingkan berpikirnya, harus hati-hati ya. Tipe-tipe sanguin, yang kalau ngomong tuh cablaknya dulu keluar, habis itu baru dipikirkan menyinggung apa enggak. Nah, ini harus lebih hati-hati. Saat kita ngobrol itu, pikirin dulu kalimatnya. Dalam arti apa pikirin kalimatnya? Oke, bukan mikir lama, enggak ya. Sebelum nyeletuk, sebelum kita bertanya, sebelum nyeletuk ya. Bayangkan dulu kalau kita yang dapat pertanyaan itu gimana rasanya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ya, dan kalau kita hadir ke satu pertemuan yang cukup ramai orangnya, ya, ingat untuk mengakhiri dulu pembicaraan dengan orang yang kita ajak ngomong sebelum kita pindah tempat untuk ketemu dengan yang lain. Jangan sampai ya, saya lagi ngobrol misalkan. Saya lagi ngobrol dengan Desi, gitu-gitu. Iya Des, ya gimana kemarin apa gini. Wah, terus saya lihat ada yang lain. Koten, gitu, langsung pindah. Cuk. Jangan ya. Oke, selesaikan dulu. Oh iya, setelah bahas, oke. Kita ngobrol lagi nanti ya. Sebentar, aku sapa dulu. Koten nih. Atau kita sama-sama yuk sapa ke sana. Akan lebih bagus lagi dengan melibatkan sekalian. Kalau mereka saling kenal. Kamu tahu Koten nggak? Enggak sih, nggak kenal. Oh, sorry, aku sapa dulu ya.
Nanti aku kembali lagi, oke? Oke, sip. Dah. Jadi Anda mau ikut 100 reunian, 1000 reunian, gampang, santai, bisa dilakukan. Kenapa? Karena Anda tahu bagaimana harus menempatkan diri satu di tempat yang lain. Oke? Sampai di sini, ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami dengan baik, rekan-rekan? Saya lihat cukup banyak nama-nama yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ada pertanyaan untuk saya? Belum selesai? Belum. Ini baru slide ke-14 dari 23 slide saya. Oke. Enggak ya? Berarti saya lanjutkan dulu ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Ya. Maaf, mau nanya. Boleh. Kita kan dalam small talk itu banyak mendengar. Tapi untuk memancing pembicaraan kan kita mesti bertanya. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau misalnya kita bertanya terus, orangnya kalau ngomong ini ngapain sih nanya-nanya gitu, kayak nge-interview aja. Oke. Ya, ngerti, saya memahami. Ya, gimana caranya untuk melakukan pertanyaan tanpa terkesan menginterview gitu ya maksudnya ya? Iya. Oke, nah ini kita harus menguasai seni bertanya namanya. Oke, rekan-rekan, thank you untuk pertanyaannya dari Bu Dianti, bagus banget. Apa yang dimaksud di sini? Bedakan antara orang yang bertanya dengan menginterview, ya, atau orang yang sedang menyelidiki kasus, gitu ya. Siapa namanya? Oke. Lahir di mana? Tinggal di mana? Anaknya berapa? Nah, ini namanya ngapain sih interview gitu ya. Kesannya kayak kita nodong dia untuk cerita, gitu ya. Wawancara, enggak. Interogasi, betul ya. Bukan seperti itu yang bertanya yang saya maksudkan. Oke? Contoh misalkan, ya, mari kita pakai buat contoh. Saya misalkan ketemu dengan siapa nih di sini? Oke. Misalkan saya bertemu dengan siapa nih di sini? Yang saya mau jadikan contoh siapa nih yang mau terlibat? Ayo. Bu Dianti mungkin? Mau dijadikan contoh? Boleh ya. Videonya boleh dinyalakan? Biar saya bisa melihat. Bisa nggak? Saya nggak siap. Oh, nggak siap. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu nggak usah pakai ini ya. Oke. Misalkan saya datang ke rumah Bu Dianti, posisinya kita sudah saling kenal atau belum sebelumnya? Posisinya baru mau kenalan. Baru mau kenalan. Oh, oke. Baru mau kenalan, terus ketemunya di mana? Ya. Kok saya nanyanya begini? Kita lagi ketemu di mana misalkan? Di rumah teman atau gimana? Sama-sama lagi di rumah teman atau gimana? Karena ini membedakan cara saya masuknya. Rekan-rekan, kenapa saya bertanya? Iya dong. Kalau saya datang langsung ke rumah Bu Dianti, ya Bu Dianti juga sendirian, saya sendirian datang ke rumah kan nggak mungkin. Iya kan? Namanya belum kenal. Kan baru mau kenalan, gitu kan ya? Setuju nggak? Kalau mau kenalannya tuh lewat HP, lewat chattingan. Oh, secara online misalkan ya. Oke, nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas dengan cara yang berbeda kalau itu. Ya, kalau itu kalau misalkan saya cuma mau basa-basi dengan orang, ya, saya mau kenalan dengan orang lain, saya mau prospek orang yang belum saya kenal sebelumnya secara Instagram misalkan. Apa yang harus saya tanyakan? Ya memang bahasa tertulis akan lebih sulit untuk kita melakukan small talk, tapi tetap bisa. Ya, nanti ada slide saya membahas mengenai prospecting itu gimana. Nanti saya bahas ke sana kalau gitu Bu Dianti. Oke? Saya kembali ke topik dulu ya. Gimana caranya supaya kita bisa ngobrol dengan orang, bertanya dengan orang, tapi tanpa terkesan interogasi. Gitu ya, Bu ya? Caranya adalah saat saya habis bertanya, oke, saya akan kembali masuk ke topiknya. Misalkan contoh, saya ketemu dengan satu orang yang sudah lama saya nggak kenal sebelumnya, sudah lama saya nggak ketemu sebelumnya. Setelah saya tanya kabar, ya kan, terus tanya gimana anak-anakmu sekarang, kuliah di mana sekarang anakmu? Oh, ada cerita, oh anakku kuliah tuh di kampus ini loh, gini-gini. Oh oke, udah berapa tahun ya sekarang ya? Nggak berasa loh. Udah berapa tahun ya? Udah semester berapa nih sekarang? Ini udah semester 8 sekarang, gini-gini. Wih, udah semester 8. Seneng dong, sebentar lagi selesai kuliahnya. Iya sih, tapi kayaknya tugasnya banyak ya. Iya, tugasnya banyak banget. Tapi teringat ya waktu kita kuliah dulu ya, tantangannya banyak banget. Iya sih, seperti itu. Anda lihat nggak bahwa saya bertanya nih, oke? Saya kan bertanya, tapi kan saya nggak tanya, oh anaknya kuliah di mana? Oh semester berapa sekarang?
Oke, oh udah selesai belum? Enggak. Padahal pertanyaannya sama nggak? Pertanyaannya sama ya, tapi cara saya menanggapi jawabannya itu yang penting, rekan-rekan. Jadi saat orang menjawab pertanyaan kita, oke, kita jangan stop di sana terus ngajukan pertanyaan baru, jangan. Tapi apa? Menindaklanjuti. Oh, udah semester 8 ya. Wow, bentar lagi lulus dong. Senang banget. Berarti bentar lagi punya sarjana lagi nih di rumah. Oh iya nih, gitu jadi sarjana lagi. Gitu. Ngomong-ngomong sibuk banget dong ya anakmu sekarang ya. Udah mau skripsian gitu. Iya, aduh, pulangnya malam-malam terus tuh gitu-gitu. Bisa lihat ya, Bu Deanti, bedanya? Bisa ya? Jadi ngikutin dulu alurnya. Oke, memang kalau terkesan nanti saat kita melakukan secara online dengan orang yang belum kita kenal sebelumnya, tekniknya akan berbeda. Nanti kita akan bahas soal itu. Ya, tapi saya kembali dulu ke sini. Mudah-mudahan terjawab gimana caranya supaya kita mau lebih sering mendengarkan dengan mengajukan pertanyaan, tapi tidak terkesan menginterogasi sama sekali. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, saya lanjut sekarang. Nah, small talks ini juga penting banget buat bisnis. Kita bahas soal bisnis sekarang. Oke? Kenapa? Karena dia membuka peluang baru. Kita ketemu dengan orang-orang baru. Saat kita ketemu dengan orang baru, otomatis ada peluang baru yang bisa muncul. Apakah peluang baru itu akan selalu menjadi bisnis? Belum tentu. Ini Anda harus tahu dulu, rekan-rekan. Saat kita kenalan dengan orang lain, ya, kita membuka peluang baru, tapi belum tentu akan jadi bisnis dengan kita. Jadi jangan kecewa kalau kita berkenalan, terus nggak jadi bisnis. Itu loh maksud saya. Oke, karena banyak banget tuh orang yang berpikir kalau saya kenalan dengan orang harus jadi bisnisnya. Ya nggak bisa. Orang yang belum kita kenal sebelumnya aja belum tentu bisa jadi bisnis. Ya, terus dengan orang-orang yang sudah lama nggak pernah ketemu, akhirnya kita ketemu kembali. Nah, ini bisa kita membuka dan membangun jaringan bisnis yang baru. Bisa jadi dengan mereka, bisa jadi dengan partner mereka. Bisa jadi dengan saudaranya mereka, bisa dengan siapapun. Asalkan apa? Asalkan saat kita small talks, ya, kita membicarakan tentang keadaan kita dan keadaan mereka, sama-sama menyambung ke topik yang sama, sama-sama menyenangkan. Lama-kelamaan itu akan nyambung sendiri. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Jadi jangan memaksakan harus langsung bahas soal bisnisnya. Oke? Ini ya. Nah, soal network marketing sekarang. Pentingnya small talks untuk apa? Bisa dipakai di mana? Semuanya. Mulai dari prospecting, berkenalan dengan orang lain belum kita kenal sebelumnya, atau kita ketemu dengan teman yang sudah lama banget, ya, sudah lama banget kita nggak ketemu, terus kita ketemu mau ngomongin HD, itu kan prospecting. Cara masuknya seperti apa yang harus diomongkan, ini small talks bermanfaat banget, rekan-rekan. Oke? Saat kita mengundang, ya, small talks juga bermanfaat. Karena kalau kita langsung telepon, langsung kita undang, nggak bakal mempan. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Ada caranya, ya, dalam presentasi. Kenapa banyak orang selama ini tuh gagal dalam presentasinya? Karena belum apa-apa, begitu ketemu, ayo sini kita belajar dulu yuk. Ayo kita langsung nih, aku punya bisnis nih, langsung cerita, langsung presentasi. Nggak bisa, kita butuh yang namanya small talks dulu, rekan-rekan. Ya, termasuk dalam follow up dan dalam pendampingan. Jadi dalam semua segi bisnis kita di network marketing termasuk di HDI ini kita butuh yang namanya small talks. Oke? Nah, dalam prospecting kita bisa lakukan secara online maupun offline. Ini menjawab pertanyaan Bu Deanti. Ya. Saya tampilkan Instagram gitu ya. Oke, pas gambarnya Instagram. Aku mau kenalan dengan orang yang belum kenal sebelumnya. Saya mau prospecting mereka secara online. Apa yang harus saya bahas? Oke, pertama sebelum kita mulai membahas apa yang kita bahas, kita harus tahu dulu siapa yang kita prospek. Cari dulu informasinya, lihat dulu apa yang dia posting. Latar belakang mereka apa? Kira-kira yang dipostingkan tentang apa? Misalkan tentang ikan laut begini nih, atau museum-museum begitu. Wah, senangnya tuh dia traveling, maka pembicaraan kita itu adalah tentang traveling. Bisa dipahami nggak? Jadi kita sesuaikan dulu topiknya apa. Dia mainnya tuh ke museum-museum, maka yang kita bahas adalah tentang museum dulu. Yes, apa tuh? Kalau misalnya kita nggak menguasai yang dia suka itu gimana caranya? Kalau dia sukai satu bidang tertentu dan kita nggak suka,
Maka itulah gunanya kita bertanya. Oke? Saya banyak bidang yang nggak ngerti loh. Ya, tapi saya bisa masuk ke siapapun. Kenapa? Karena saya bertanya tentang topik itu, tentang apa yang diminati. Ya, membahas minatnya dia. Jadi saat kita prospecting yang paling penting apa? Nanya minatnya itu apa, bidang yang dia sukai apa yang dia kerjakan. Contoh, misalkan mau bahas bidang apa? Balap motor misalnya. Tentang motor, oke, thank you. Saya juga nggak ngerti banget soal motor, meskipun cowok, ya. Tidak semua pria senang motor. Ngomong-ngomong, saya hanya senang motor karena dia bisa bergerak mengantarkan saya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau tanya ke saya apa jenis motor apa segala macam nggak ngerti blas. Tapi misalkan saya punya teman yang senang banget dengan motor, dia ngerti banget tentang motor. Maka apa yang saya lakukan? Oke, kalau orang ini adalah orang teman yang sudah saya kenal, ya gayanya akan berbeda. Contoh misalkan di sini, misalkan yang senang banget dengan motor itu misalkan Cotton, ya. Maka saya akan ngomong, Cotton, kemarin aku lihat Cotton posting tentang motor ya. Itu motornya tipenya apa sih, kok? Oh itu kemarin yang posting, gimana? Itu loh yang warnanya merah kok, yang keren banget itu. Oh itu, wah disebutin merek ini. Oh gitu, keren banget itu. Itu yang biasa dipakai buat balapan bukan sih? Enggak lah, beda lah, jauh. Buat balapan mah, balapan itu kan banyak jenis ya, Bud. Ya aku nggak ngerti kok, balapan itu banyak jenis. Ngelihat itu cuma ngelihat motor jalan aja kenceng gitu kan ya. Oke, tapi itu beda ya ternyata ya. Beda lah, Bud. Motornya tuh beda, cc-nya beda, ininya beda semua. Ih, gitu ya ternyata ya. Rumit juga ya ternyata ya. Cotton udah berapa lama tuh senang dengan motor-motor begini? Wah, udah lama, Bud. Sejak belum merit udah senang dengan soal motor gini. Oh, gitu. Pernah punya motor apa sih kok? Kalau aku tuh dulu cuma bawa motor LX King doang. Itu pun ya cuma kampus rumah, toko gitu. Oh ya, banyak lah, udah banyak motor yang aku. Oh, gitu ya. Wih, seru juga ya kok ya kalau punya motor gitu ya. Aduh, tapi kalau aku mau masuk ke bidang motor sekarang, kayaknya telat banget. Banyak banget soalnya baru-baru. Ya beda lah, Bud. Kalau nggak ada minat mah, nggak bisa dipaksa gitu. Iya sih kok. Tapi aku seneng loh ngeliat postingannya Colton. Begini. Teman-teman, Anda bisa lihat. Saya ngerti nggak soal motor? Ngerti nggak soal motor? Enggak. Tapi saya bisa melakukan small talks-nya tentang motor. Halo? Bisa? Bisa. Dengan kebanyakan saya apa? Saya nanya, terus nanggepin, muji, nanggepin lagi, bertanya lagi, dan seterusnya. Oke? Pembicaraan itu kan berlanjut. Apalagi, apa sih Cotton yang membuat Cotton tuh seneng banget dengan motor? Wah, itu pertanyaan sederhana. Tapi ceritanya panjang tuh. Wah, soalnya tuh motor begini-gini. Oh, gitu ya kok. Ya aku baru tahu kok. Oh iya. Bener juga. Wih, seru ya kok ya. Gitu. Anda lihat, pembicaraan itu akan lanjut ya? Akan berlanjut, rekan-rekan. Dan itu Anda boleh ganti motor dengan kaktus, dengan masakan, dengan piara kucing, dengan topik apapun, itu bisa diganti. Ada setuju dengan saya? Halo? Setuju, Pak. Oke. Ini setuju dengan benar-benar setuju apa setuju terpaksa nih Pak Arja? Biar cepat selesai katanya. Ada yang setuju aja. Enggak ya. Tapi Anda lihat ya di sini ya. Bahas minatnya. Saat saya melakukan dengan cara seperti itu, apa kesan yang muncul dari lawan bicara saya? Ayo. Si Budi ini orang yang menyenangkan. Menghargai. Karena itu dia menyenangkan, asik nih untuk aku berajak berteman. Wah, semua topik jadi epic. Itu ada Bu Epic tadi namanya ya. Oke. Anda bisa lihat di sini bahwa membuka pembicaraan, melakukan small talks, itu adalah dengan cara kita fokus ke orangnya, fokus ke lawan bicara kita, rekan-rekan. Dan kesan yang muncul adalah pasti kesan bagus. Ya. Nah, nanti ujung-ujungnya saat prospecting, ya, setelah udah cukup lama, beberapa kali kita lakukan, baru mulai kita bisa melakukan open mind.
baru kita bisa melakukan open mind. Jangan langsung dihajar prospecting, kenal di awal, maunya langsung ngajak HD. Nah, itulah yang salah kebanyakan orang. Ya, termasuk Bu Dianti. Ini tips ya, jangan cepet-cepet tuh kenalan dengan orang, terus langsung cepet-cepet ngarahkan ke HDI. Jangan. Kenalan-kenalan aja dulu. Ingat, tanpa modus. Ya, kenalan itu tanpa modus. Cukup membangun silaturahmi. Oke. Dan kalau Anda ingin berkenalan dengan orang yang belum dikenal sebelumnya, ingat jurusnya. Pria ke pria, wanita ke wanita. Oke? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa dipahami? Itu penting. Ya, dan small talks ini bisa kita lakukan dalam online maupun offline. Ya, kalau online mungkin nggak bisa terlalu panjang kayak tadi kita bicara. Misalkan tentang motor, nanti kita bahas panjang seperti itu. Nggak bisa, karena orang akan malas ngetik kan. Oke, tapi kita bisa lakukan apa? Kita bisa menyampaikan, kapan-kapan kalau misalkan sempat, kamu pernah nggak sih ngadakan sesi membahas atau live Instagrammu tentang bahas motor? Nggak pernah sih ya begini. Kapan-kapan boleh lo dilakukan. Biar nanti kalau kamu lagi jelaskan soal motornya, aku bisa dengerin. Terus nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, seru juga loh. Siapa tahu banyak followermu yang suka. Iya, bener juga ya. Iya, coba deh. Ini, kita memberikan usulan. Kita memberikan ini. Otomatis apa? Persahabatan yang terbangun. Meskipun prospecting di awal, ini akan bisa berlanjut, rekan-rekan. Oke? Kita sering menanggapi mungkin story-nya dia. Kita sering juga memberikan komentar, nge-likes. Itu akan membangun untuk prospecting. Ya, bisa dipahami ya. Tapi kalau untuk small talks yang kita akan fokuskan saat ini, itu memang lebih banyak untuk kita secara offline untuk kita bicara. Oke, tapi bisa dilakukan secara online? Bisa. Khususnya saat kita melakukan yang namanya prospecting, berkenalan dengan orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Oke? Ya, saya lanjut ya. Nah, selain prospecting, bisa kita lakukan saat untuk kapan? Untuk kita mengundang. Oke? Tanyakan kabar tentunya kalau kita mau mengundang. Gimana Pak Anton kabarnya sekarang? Baik ya Pak? Oh baiklah, kondisi oke lah, ya syukurlah, lagi baik saja. Banyak kan jawaban yang muncul ya. Apapun jawabannya mereka, ya, kita ya syukurlah kalau seperti itu. Tanggapi dulu ya. Syukurlah kalau semua keluarga sehat-sehat Pak. Itu udah hal yang paling penting saat ini yang kita punya. Oke. Nah, apa nih yang dimaksud dengan mengingatkan harapannya? Saat misalkan kita lagi udah prospecting, kan kita small talks kan di sana. Oke, lama-kelamaan kan muncul tuh apa harapannya. Ngomong-ngomong, tadi misalnya kalau masih nyambung ke motor, ke Oten, ya, kan saya tanya, Oten kira-kira masih ada kepikiran nggak sih pengen punya motor yang modelnya seperti apa? Wah, kalau motor mah enggak lah, kepengennya mah punya showroom sekarang. Oh, pengen punya showroom, seru juga tuh, iya. Biar lebih banyak koleksinya. Oh iya, saya tahu apa harapannya ke Oten. Maka saya gunakan kata showroom tadi. Oke? Untuk saya dalam mengundang rekan-rekan. Oke? Kan udah tahu harapannya apa. Ya. Maka saya ngomong, gimana Oten kabarnya? Baik, begini. Misalkan setelah semingguan saya udah bicara gitu kan ya. Di small talk sebelumnya saya pengen mengundang nih ke satu sesi presentasi. Maka saya kepengen mengundang dia untuk ngobrol dengan saya bahas soal bisnisnya HDI misalkan, ya. Maka saya akan ingatkan harapannya. Baik, misalkan dari awal ya. Halo, gimana kabarnya Koten? Baik, Bud, baik. Gimana kabarmu? Baik juga, keluarga sehat sih. Wah, syukurlah Koten kalau seperti itu ya, penting banget sekarang. Koten, aku ingat loh kemarin tuh Koten waktu bicara tentang kepengen punya showroom motor. Oh ya, aduh, kamu masih ingat aja, Bud, itu cuma ngomong-ngomong. Bukan cuma ngomong-ngomong kok, itu mah bisa diwujudkan. Susah lah sekarang untuk mewujudkan itu. Nggak ada kok yang katanya mustahil dan itu bisa terjadi. Masa sih? Iya, tapi kan berat biayanya. Betul kok, makanya itu. Ayo, aku punya bisnis, kita jalankan sama-sama yuk. Kali aja nih Kang taunya, tergantung gaya kita ya, kenal apa enggak, seberapa dekat kita. Ya, kali-kali aja kita bisa cari cuan bareng-bareng. Ini kan bahasa yang lagi banyak orang gunakan nih, cari cuan. Saya nggak pernah tahu orang-orang pakai kata cuan itu dari mana, padahal perasaan itu cuma saat kita trading saham zaman dulu banget.
ya, belasan tahun yang lalu. Tapi sekarang semua orang ngomongnya cari cuan gitu ya. Kita bisa pakai bahasa yang lagi ngetren. Wah, siapa tahu kok kita bisa cari cuan bareng-bareng untuk bikin bengkelnya atau bikin showroomnya. Oh, gimana caranya? Tapi kan modal besar. Jangan mikirin soal modal dulu kok. Kadang-kadang kita ketemuan, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, kita bahas dulu. Kali aja ya cuan-cuan ini bisa buat ngumpulin buat bikin showroom. Boleh juga tuh. Ya, Cotton kapan ada waktunya untuk itu? Anda lihat, ini kan dari small talks. Saya mau mengundang pun saya pakai small talks. Bisa lihat nggak teman-teman? Halo? Baru kemudian ke tujuan utama saya untuk mengundang. Halo, do you get it? Hai. Halo, ha. Ya. Oke, Sip Pak. ya. Bisa ya. Tolong teman-teman, ini jurus-jurus ini tolong dipraktekkan ya. Jangan mengundang tuh kaku banget. Jangan mengundang tuh cuma satu cara, cuma satu hal yang diomongkan. Jangan. Ingatkan apa harapannya. Terus masuk. Jangan semua orang tuh dipukul rata. Kamu pengen punya uang banyak nggak? Kamu pengen kaya nggak? Pengen cepat bisa punya uang nggak? Jangan begitulah. Saya juga nggak seneng kalau dia ngomongin begitu. Anda juga pasti nggak seneng kalau dia ngomongin begitu. Betul nggak? Kalau orang yang belum terlalu dekat, emangnya gue masih kurang uangnya? Lu nggak bisa ngundang. Hanya karena kita nggak pernah tahu apa harapan yang bisa kita angkat, yang bisa kita wujudkan lewat bisnis ini. Oke? Ini ya cara untuk mengundangnya. Terus, dalam presentasi, nah apa gunanya small talks? Itu untuk memecahkan suasana. Supaya nggak kaku-kaku, supaya ada ice breaking, ya, sebagai ice breakingnya. Oke? Dan small talks itu untuk menyamakan persepsi. Ya, jadi ceritakanlah hal-hal yang menyamakan diri kita dengan kondisinya mereka. Oke? Dulu loh, pas sudah ketemu Cotton, ini masih cerita soal motor. Showroomnya, ini lanjutan. Gitu ya. Salah sendiri, Anda nggak mau dipakai buat contoh. Ya? Oke, misalkan saya ketemu dengan Cotton. Gimana kok? Baik ya? Aduh, sehat. Kok. Gimana nih, Kang Tom apa nih? Misalnya langsung ketemu, langsung Cottonnya langsung nembak begitu. Wah, Kang Tom mah gampang kok, ntar kita bahas. Ya kan? Yang paling penting itu adalah kita lihat sama-sama bahwa saat ini Cotton kepengen punya showroom. Ya, kalau aku sih nggak kepengen punya showroom, nggak senang motor soalnya. Oke, tapi aku juga punya loh hal-hal yang pengen aku wujudkan lewat bisnis. Iya, apa itu? Nah, udah sama nih. Persepsinya nih, ya ada kesamaan nih, baru saya mulai masuk. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Jangan belum apa-apa, ayo sini, aku punya bisnis bagus. Ini namanya HDI. Waduh, langsung mulai presentasi, langsung mulai kita bawakan bisnis opportunity sharing. Aku pengen punya income tambahan karena begini. Jangan rekan-rekan, ya small talks dulu. Oke, bisa dipahami ya? Yang biasanya saya sering gunakan. Kalau misalkan mau datang untuk presentasi, habis mau main ke rumah orang, tanpa ngebahas soal apapun di awal, maka saya akan menggunakan jurus untuk menciptakan persamaan. Wih, tadi datang ke sini macetnya, minta ampun. Iyalah, kamu datangnya pas lagi orang pulang kerja. Iya, kirain mah lagi pandemi gini sepi, ternyata macetnya tetap macet ya. Iya, Bud. Namanya juga orang cari kerjaan. Iya, itulah kok. Makanya itu, aku nggak kepengen kejebak terus begini nih. Aku kepengennya gimana? Ya, bisa agak santai, tapi uang cukup. Ya, cukup terus saat dibutuhkan. Semua orang juga butuh yang seperti itu. Iya, emang Cotton juga butuh yang seperti itu. Butuh lah. Oh, oke. Itu loh, kok makanya aku lagi menjalani bisnis sama teman-teman. Supaya punya waktu lebih banyak seperti itu. Kamu punya bisnis apa, Bud? Loh, emang Cotton tertarik juga untuk bisnis? Ya iyalah, masa enggak? Oh, lagi punya waktu kok sekarang. Ya punya ya. Oke, ayo kita bahas. Baru mulai kita sharing soal bisnisnya. Ini gunanya small talks dalam kita melakukan presentasi. Oke, buat kesamaan, ciptakan kesamaan, bangun persepsi. Clear? Samaannya itu bisa yang positif sama negatif ya, berarti ya. Apanya? Oh, untuk ngebangun ini. Iya. Betul. Maksudnya teman-teman yang belum memahami ya, maksudnya yang negatif itu misalkan kita mengeluh, ya aduh situasi sekarang nggak bagus banget ya, banyak teman yang dipecat gini-gini, ya itulah aku takut nih kalau misalkan ngalami hal yang kayak gitu, makanya aku lagi bangun bisnis. Itu maksudnya yang negatif.
ya, cara untuk membangun yang negatif untuk bisa masuk ke dalam presentasi. Oke, tapi juga bisa menggunakan harapan. Dan yang akan lebih kena di awal itu adalah gabungan keduanya. Oke, udah membangunkan harapannya, terus kemudian ceritakan apa kekhawatiran kita, dia juga sama, kena tuh dua-duanya. Maka waktu presentasi dia akan bisa lebih memahami dan lebih mau menerima. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Ini dalam presentasi, ya. Nah, dalam closing gimana? Apa gunanya small talks? Untuk bantu handling objection, untuk membantu mengatasi keberatannya. Oke? Karena saat misalkan banyak orang selama ini kalau mau closing, kita tuh nggak berani untuk mengajak dia closing. Kenapa? Akhirnya udah presentasi udah bagus, ya kita nggak berani. Ayo sama-sama yuk kita jalankan bisnis ini. Nah, kalimat ayo sama-sama kita menjalankan bisnis ini nggak pernah keluar. Kalau ini nggak pernah keluar ya closing nggak terjadi. Rekan-rekan, cuma sampai bisnisnya bagus, bagus, oke, bagus kan? Bagus. Makanya aku jalanin. Tapi kita nggak ada ngomongan. Yuk sama-sama. Yang namanya closing itu harus ada yuk sama-sama. Nah, saat kita ajak yuk sama-sama itu bisa muncul keberatan kan? Ya, nanti kita bahas di sesi yang lain khusus untuk handling objection karena handling objection itu banyak banget. Misalnya keberatan soal keluarganya lah, soal waktu lah, soal nggak ada tenaga lah, soal nggak ngerti lah, soal masih negatif tentang MLM lah, apapun itu kita bisa gunakan small talk untuk menjawab. Ya, karena saat kita ngobrol-ngobrol itu mengatasi keberatan itu termasuk small talk, rekan-rekan. Oke, termasuk membantu prospek kita memutuskan. Dia ibu rumah tangga, ya bingung mau menjalankan bisnis ini atau enggak karena banyak pertimbangan tentang suami lah, nanti bisa keteteran rumah tangganya, apa segala macam. Kita pakai jurus small talks untuk memutuskan. Dengan cara apa? Saya ngerti loh, Bu Deanti. Bu Deanti pasti merasa bahwa, aduh, dengan kondisi ibu rumah tangga, ngatur rumah tangga gini aja, waktu udah nggak ada banget. Gimana mau menjalankan bisnis? Betul ya, Bu ya? Iya, Ibu nggak sendirian. Ya, saya punya banyak rekan-rekan yang awalnya ibu rumah tangga, kondisinya sama. Hari ini apa yang terjadi setelah mereka memutuskan mau jalankan HDI? Awal memang kayaknya keteteran awal-awal. Tapi itu cuma 2-3 bulan waktu masih penyesuaian jadwal. Sekarang, wah, sudah memiliki asisten rumah tangga sendiri. Hasilnya dari HDI, Bu. Sehingga apa? Rumah tangganya untuk urusan-urusan cuci lah, ngurus kebersihan lah, nyapu lah, gitu ya. Itu ART yang lakukan. Waktunya dia sekarang lebih berharga, dia bisa habiskan untuk keluarganya, sama suami, sama anak-anak, ya. Dan income-nya datang terus. Enak kan Bu Deanti seperti itu? Ini kan saya cerita kan, small talk. Tapi ini membantu prospek saya. Oh bisa ya kayak begitu ya? Akhirnya dia jadi mau. Bisa dipahami nggak ini konsep masuknya? Oke, membantu prospek kita untuk memutuskan. Ya, small talks itu juga berguna di sana. Dalam follow up, gunanya buat apa? Second closing, karena banyak juga orang-orang yang sudah gabung, dia nggak jalan, atau sudah gabung, dia masih ragu-ragu meskipun dia jalanin bisnisnya. Dia masih punya keraguan, berarti belum ter-second closing. Harus kita closing ulang, bukan berarti daftar ulang, bukan. Ya, second closing di sini adalah dari yang masih ragu-ragu menjadi yakin untuk menjalankan. Bisa dipahami ya? Second closing. Oke, dari yang dia masih ini sama jurusnya sebenarnya mengatasi keberatan yang mereka muncul. Oke, atau dia punya kendala apa? Kita gunakan small talks untuk lawan. Yes, Bu Devi. Kayaknya ada pertanyaan. Ya, silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi second closing itu maksudnya apa? Orangnya sudah gabung, tapi belum menjalankan. Apa alasannya dia belum menjalankan? Macam-macam. Ada yang takut, ada yang merasa dia masih nggak ada waktunya, ada yang dia merasa bahwa dia belum mengerti, ada yang mungkin merasa bahwa ini benar nggak sih bisa untuk jadikan masa depannya mereka, gitu ya. Jadi mereka masih punya keraguan. Nah, kita gunakan small talks saat kita follow up. Follow up itu sebenarnya kan cuma ngobrol-ngobrol, rekan-rekan. Dan tidak perlu saat follow up itu langsung ngomong to the point soal HD ngatasin keberatannya, enggak. Cuma ngobrol aja. Ya, misalkan gimana Bu Deanti kemarin setelah menjalankan bisnisnya ini sudah mulai
cerita-cerita nih ke teman-teman soal HDI. Waduh, belum Pak, nggak berani saya cerita-cerita begitu. Lagian saya belum ngerti apa-apa soal HDI-nya. Nggak apa-apa Bu, belum ngerti apa-apa tapi sudah cerita duluan. Ah, masa boleh begitu? Boleh, di HDI ini boleh-boleh aja. Terus nanti kalau mereka nanya-nanya, saya nggak ngerti gimana? Nah, jangan khawatir Bu. Nanti kalau mereka bertanya, dan Ibu masih belum bisa jawab, ya nanti Ibu tinggal ngomong. Saya tanyakan dulu ya sama senior saya. Wah, dia udah pengalaman banget cara ke bisnisnya. Oke, aku tanyain jawabannya ya. Bisa seperti itu? Bisa. Oh, kalau gitu mah berani saya. Yang penting cerita kan. Oh iya, akhirnya dia jadi mau cerita. Nah, itu pun udah second closing loh, teman-teman. Dari yang belum berani melakukan, akhirnya dia jadi berani untuk melakukan. Bisa dipahami ya di sini? Jadi gunanya banyak small talks ini. Memulai pembicaraan untuk sampai mengarahkan orang untuk mau menjalankan. Ya, termasuk dalam apa? Dalam pendampingan. Saat kita mendampingi rekan kita menjalankan bisnis ini, dalam perjalanan ketemu dengan orang untuk presentasi, misalkan offline, karena nggak mungkin kita online terus-menerus nih, ya. Pandemi akan menjadi endemi dalam beberapa tahun lagi. Dalam arti kata ya sudah terbiasa, sudah kayak biasa, penyakit biasa nantinya COVID ini. Oke, maka saat itu pertemuan-pertemuan offline pun akan ada. Kita datang ke rumah orang untuk presentasi pun bisa terjadi, gitu kan ya. Nah, saat dalam pendampingan, saat di perjalanan itu kita bisa melakukan open mind ke rekan kita sebagai bagian dari apa? Follow up, nambah lagi keyakinan mereka, second closingin lagi, gitu ya. Kita bisa evaluasi. Jadi habis presentasi, pulang nggak diam-diaman, tapi bisa kita ngobrol, membahas apa yang sudah terjadi tadi. Nah, itu small talks dibutuhkan di sana. Oke, termasuk saat kita ngajarin, saat kita selesai presentasi, itu semua adalah bentuk small talks. Hal-hal kecil yang kita bicarakan, ya, tapi berdampak besar. Dan slide terakhir saya, saat Anda mastering, Anda menguasai yang namanya small talks, kita akan mendapatkan hasil yang besar dalam hidup kita. Mastering small talks for a great successful life. Tidak hanya untuk bisnis HDI kita rekan-rekan, ya, tapi bisa untuk semua bidang yang kita kerjakan, yang kita alami, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan dengan anak-anak kita. Jadi kalau pulang sekolah anak kita jangan lagi cuma bertanya capek enggak? Ingat, pertanyaan capek enggak? Itu adalah pertanyaan tertutup yang jawabannya iya atau tidak. Habis itu selesai. Nggak ada pembicaraan lanjutan. Oke? Tapi kita bisa bertanya, gimana harimu? Menyenangkan nggak hari ini? Ada teman-teman nggak yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Oh, kenapa dia nggak masuk kira-kira? Oh, dia sakit. Apa gini-gini. Oh, iya. Untung ya, kamu selalu minum yang namanya honeybee pollen, atau kamu minum yang namanya kids tree, jadi sehat terus. Jadi rajin-rajin ya diminumin ya. Iya, ternyata itu penting ya. Gini. Jadi ada pembicaraan. Itu juga yang namanya small talks, dan bisa kita terapkan dalam segala bidang. Oke? Nah, slide-nya saya akhiri sampai di sini. Oke? Anda mau ngobrol-ngobrol dengan saya, ada yang mau tanyakan, ya, silakan. Yuk, come on, tentang small talks. Ada yang mau ditanyakan? Terkadang saya lihat cukup banyak nama-nama yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Ya, selamat bergabung. Semoga apa yang kita sampaikan Anda bisa ikuti dengan baik, ya, sehingga bisa bermanfaat juga buat Anda. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak, rekan-rekan? Yuk, mumpung saya masih di sini. Jadi tujuan utama kita melakukan small talk apa sebenarnya? Membuat sebuah pembicaraan yang menyenangkan. Ingat, fokus kita adalah ke lawan bicara kita. Fokus kita adalah ke mereka supaya ya hasilnya mereka bisa menjadi lebih trust ke kita, lebih terbuka ke kita. Dia akan mempunyai kesan kita orang yang menyenangkan. Sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk masuk. Baik prospecting, mengundang. Saat kita presentasi, kita follow up. Kita closing, maupun kita melakukan pendampingan nantinya. Oke? Yes. Ada pertanyaan sampai di sini, rekan-rekan, untuk saya? Mungkin contoh soal lebih banyak ya, Bud ya.
contoh soal. Nah, ini kalau contoh soal repot nih, karena harus ada dari Anda nih kalau contoh soal. Oke? Contoh soal itu seperti apa? Contoh, misalnya tadi kan sudah dilemparkan beberapa, itu jadi contoh soal yang baik ya. Gimana caranya kalau saya pengen bertanya ke orang tanpa terkesan interview atau interogasi? Oke, itu bisa dilakukan. Dengan cara apa tadi? Dengan cara habis kita bertanya, tanggapi apa jawabannya. Dan jangan langsung beralih ke pertanyaan yang lain yang nggak ada kaitan. Itu interview, itu interogasi. Tapi kalau kita terus menanggapi apa yang telah disampaikan, ya, tetap berfokus ke temanya dia, maka itu akan menjadi sebuah small talks yang menarik, yang menyenangkan. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Bahkan gimana caranya untuk masuk ke topik yang tidak kita kuasai sama sekali pun, itu pun bisa. Dengan cara lebih banyak bertanya, menanggapi, beri pujian, kembali lagi bertanya, menanggapi, beri pujian, terus melakukan. Ya, dengan contoh motor tadi, saya benar nggak ngerti loh soal motor, serius, nggak ngerti saya soal motor. Saya cuma tahu pakai, ya, setiap berapa bulan bawa ke bengkel servis, oke, cuci motor, bawa ke bengkel, sisanya I don't know. Ya, oke. Yes, ini Ratna lagi nonton apa nih? Suaranya masuk, nak. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Kalau tidak ada, boleh saya minta Anda menyalakan kamera? Saya kepengen melihat wajah-wajah Anda yang rupawan. Ya sudah lama tidak bersua. Woi, hai. Hai. Kemarin ikut gatheringnya. Hai. Saya nggak ketemu ya kemarin ya. Makannya banyak nggak? Makannya banyak nggak kemarin? Masih mute saya. Dia nggak dengar konsep. Dia nggak dengar saya pakai ini bentar. Oh ya, oke deh. Ikut itu kemarin itu. Kemarin ikut nggak? Seru nggak? Ikut makan nggak? Jadi kemarin ikut ketemu teman-teman HDI ya. Iya. Iya kan? Iya. Seru nggak? Iya. Seru nggak? Seru nggak? Iya. Oh, seru ya. Oh, emang ngerti apa yang dibahas? Apa yang diobrolin? Sebenarnya sibuk apa? Drawing ya? Iya, sibuk gambar. Oh, gambar apa kemarin? Gambar. Huh? Gambar apa kamu kemarin? Lupa ya. Enggak. Bukan dinosaur. Gambar apa? Itu English, Jota bilangnya. Oh gitu, gambar gitu. Tapi seru ya. Senang-senang gambar ya memang ya selama ini ya. Senang gambar. Udah pernah gambar apa aja dong? Yang bisa putar-putar itu kayak bulat. Terus Apa tuh? Gasing dong. Gambar bulat-bulat. Enggak, bukan Yang gasing. lala. Apa Yang dong? lala. Apa tuh bulat-bulat? Enggak. Apa Yang dong? putar itu Apa? Yang tajam-tajam belakangnya apa sih? Apa ya? Belakangnya tajam-tajam. Bulat-bulat. Bisa muter-muter dong. Iya. Spinner. Enggak, Mami. Udah lama nggak main spinner ya, Mami. Ini Jota. In English. Hedgehog. Oh, hedgehog. Sonic. Iya. Sonic the Hedgehog ya? Iya. Oh. Yang warna merah namanya siapa? Kalau Sonic kan namanya warnanya biru tuh. Yang merah apa ya namanya ya? Lupa. Temannya Sonic. Knuckle. Oh gitu. Lebih senang yang mana kamu? Knuckle. Oh ya, kenapa? Knuckle. Kan jagoannya kan yang biru kan? Yang Sonic. Iya. Nah, tapi kok senang yang merah? Kenapa tuh? Because Jota sukanya Sonic bukan. Oh, sukanya Sonic. Iya. Nanti kapan-kapan ketemu anaknya Om gambar bareng ya. Oke?
Om Budi. Oh, Om Budi, Iya, Om kamu Budi. tahu. Oh iya, nanti ketemu anaknya Om Budi, nanti gambar bareng ya. Oke? Draw Ya, together sama Koko. sekalian ya. Sama Koko Brian nanti ya. Dia senang gambar juga soalnya, oke? Iya. Iya. Oke, dadah. Thank Dadah. you ya sudah ikutan. Oke. Budi lagi praktek small talk nih. Enggak, itu talk with a small Bye. people. Bye-bye. Oke. Talk Ya, with thank small you. boy. Oke, thank you. Ya, thank you yang sudah ikutan ya. Thank you yang live duluan. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Ayo, yang sudah lama tidak bersua nih dengan saya ya. Boleh nyalakan videonya. Atau pada nggak siap semua nih gara-gara udah di rumah semua, udah santai, udah jam segini. Kayak Bu Fisti, aduh, Bud sudah lepas ini, gitu ya, sudah lepas lagi tidak berhijab, tidak bisa tampil, gitu ya. Nggak apa-apa, is okay. Ya, oke, thank you semuanya. Ya, kalau gitu kita akhiri kalau nggak ada pertanyaan loh ya. Tapi yang paling penting ya, paling penting adalah apa yang kita pelajari hari ini, rekan-rekan, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Saya akan postingkan ini ke YouTube, ya, mudah-mudahan bisa Anda pelajari ulang, Anda bisa lihat ulang. Dan kalau ada beberapa hal yang misalkan Anda ingin bertanya kembali, Anda ingin konsultasi, boleh ya, tanya lewat komen yang ada di YouTube mungkin, atau bisa tanya lewat grup-grup yang kita miliki, kita akan bahas di sana sama-sama. Oke? Dan kalau Anda masih punya topik ya, sehubungan dengan small talks yang mau ditanyakan, boleh. Mungkin kita akan adakan bukan sesi seperti ini, tapi akan ada video singkat untuk menjawab pertanyaan Anda. Oke? Thank you semuanya. Selamat hari yang menyenangkan buat Anda. Semoga semua ya yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat Anda. Thank you. Ya, Thank you, nama Bro. ya